Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Alivia Chandra Dewi dari kelas 10-3, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan sejarah singkat tentang R.A. Kartini. Nama lengkap R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Djayadiningrat. Lahir di Jepara, tanggal 21 April 1879. Ayah beliau bernama Raden Mas Adipatri Sosoningrat. Beliau putra dari Pangeran Aryo Condronegoro keempat. Beliau juga seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Bahkan jika ditelusuri ke atas merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Ibu beliau bernama M.A. Ngasirah. Bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan beliau hanya rakyat biasa, anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, Jepara. R.A. Kartini memperoleh pendidikan lantaran mewarisi darah bangsawan dari ayahnya. Dia disekolahkan di Europe Large School hingga usia 12 tahun. Sembari mempelajari berbagai hal termasuk bahasa Belanda, di masa itu ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan. Anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Dalam keadaan dipingit, keinginan belajar R.A. Kartini tak serta-merta surut. Kemampuan bahasa Belanda yang dimilikinya digunakan untuk membaca buku, bahkan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu yang kerap dijadikan kawan bercerita adalah Rosa Abendanon. Dari komunikasinya dengan Abendanon timbullah ketertarikan untuk berpikir maju seperti perempuan Eropa. Dia hendak memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan Kartini terkait ilmu kebudayaan juga cukup luas. Pada 12 November 1903, Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Djayadiningrat. Setelah menikah, sang suami mendukung penuh mimpi-mimpi beliau. Salah satunya adalah untuk membangun sebuah sekolah khusus wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang putra bernama Susalit Djayadiningrat. Hanya berselang 4 hari melahirkan, Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904. R.A. Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Usai kematiannya, surat-surat Kartini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Door Duisternis Totlich, atau Habis Gelap Terbitlah Terang oleh salah satu temannya di Belanda yang bernama Mr. Abendanon. Saat itu juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dengan bahasa Belanda, sehingga tak banyak warga pribumi yang bisa membacanya. Kemudian pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi terjemahan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, buah pikir dengan bahasa Melayu. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang. Cukup itu penjelasan dari saya tentang biografi dan sejarah singkat R.A. Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.